Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah tema yang berjudul mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur. Ada yang tahu apa itu bersyukur? Bersyukur yaitu berterima kasih atau memuji secara lisan ataupun batin terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semenjak kita di dalam kandungan, kemudian lahir ke dunia, dan sampai kita wafat nanti, tidak akan pernah putus dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia, kita harus mengetahui 4 perkara. Yang pertama, yang pemberi nikmat. Kemudian yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Dan yang keempat, ucapan syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberi nikmat. Siapa yang memberikan nikmat? Yang memberikan nikmat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berkuasa menambahkan ataupun mencabut nikmat yang ada pada manusia. Allah berhak menambahkan nikmat kepada seseorang dan tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dan sebaliknya, apabila Allah berkehendak untuk mencabut nikmat kepada seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah, yaitu kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa membuat rencana ini dan itu, dan yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita bisa membuat 1001 rencana, walaupun kita membuat rencana tetapi Allah tidak merestuinya, maka semua itu tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, nikmat ijad, yaitu nikmat yang belum pernah Allah berikan sebelumnya kepada manusia. Kemudian yang kedua yaitu nikmat imdad, yaitu nikmat yang berkelanjutan. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Kalaulah kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tentu tidak akan pernah terhitung, walaupun menggunakan komputer ataupun kalkulator ataupun sejenis teknologi yang lainnya, maka tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Ranting-ranting yang dijadikan pena, bahkan daun-daun yang dijadikan bukunya, bahkan lautan yang dijadikan sebagai tintanya, maka tetap tidak akan pernah bisa untuk mencatatkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima nikmat.
Orang yang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda-beda. Ada orang yang menerima nikmat Allah, ketika ia telah menerima nikmat yang diberikan oleh Allah, dia tidak ingat siapa yang memberikan nikmat tersebut. Kemudian ada pula orang yang ketika menerima nikmat Allah, dia senantiasa mengingat siapa yang memberikan nikmat kepadanya, bahkan dia sampai mengucap Alhamdulillah untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmatku, akan kutambahkan nikmat yang kuberikan kepadamu. Dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangat pedih. Maka barang siapa yang mensyukuri nikmat walaupun sekecil-kecilnya nikmat yang Allah berikan, niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut kepada hamba yang bersyukur. Dan apabila ada orang yang tidak pernah bersyukur, bahkan sebanyak-banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut, maka Allah akan memberikan azab kepada hamba yang tidak akan pernah bersyukur. Yang keempat, adanya ucapan syukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kewajiban kita sebagai umat muslim untuk mensyukuri nikmat Allah salah satunya dengan cara mengucapkan kata-kata baik pada mulut kita. Contoh kecilnya, ketika kita akan memulai untuk memakan makanan, kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim dan mengakhirinya dengan membacakan Hamdalah, Alhamdulillah. Nah, itu merupakan sikap orang yang mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz yang menyatakan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia sangatlah banyak. Salah satunya lafaz yang baik yang biasa diucapkan oleh manusia yaitu lafaz Alhamdulillah. Ketika seseorang mengucapkan lafaz Alhamdulillah, maka akan ringan di lidah dan akan memberatkan timbangan. Lafaz Alhamdulillah ini sangat baik dan banyak manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah yaitu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah membantunya ataupun yang telah memberi manfaat lainnya, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Artinya, tidaklah dinamakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Kemudian pengungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia meliputi 3 hal. Yang pertama, mengakui nikmat secara batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang Allah berikan kepada kita semua, baik secara jasmani ataupun rohani, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ungkapan rasa syukur yang kedua yaitu secara lahir ataupun secara lisan, yaitu kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Hal ini sesuai dengan Quran surat Ad-Duha ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Kemudian, ungkapan rasa syukur yang ketiga yaitu menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor yang pertama dan kedua belum mencapai nilai yang hakiki sebelum faktor yang ketiga ini tidak dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang tertentu dan yang beriman yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Merekalah yang tahu hakikat bersyukur yang sebenar-benarnya. Kalaulah kita lihat dan perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, maka banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Misalnya nikmat sehat, nikmat sarana penunjang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam.
Kita sebagai hamba Allah maka tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Rekan-rekan yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk mendorong para hambanya agar selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menambahkan nikmatnya kepada hambanya yang selalu bersyukur, dan Allah akan menjanjikan azab yang sangat pedih kepada hambanya yang tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya, sungguh apabila bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Namun, apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Nah, sesuai dengan firman Allah tersebut, maka kita harus mengamalkan firman Allah tersebut agar kita mendapatkan nikmat yang lipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pedih. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi, baik itu kita sedang sehat, kita sedang sakit, kita sedang sedih, ataupun kita sedang bahagia, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat kisah teladan pada zaman Nabi mengenai hamba yang bersyukur. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, terdapat seseorang yang miskin yang datang menghadap Nabi Musa alaihi salam. Orang itu begitu miskin sehingga pakaian yang ia pakai pun compang-camping dan berdebu. Si miskin itu kemudian berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya Nabiullah, doakanlah untukku agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku orang yang kaya raya." Nabi Musa mendengar ucapan orang miskin tersebut tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku, bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya." Si miskin itu terkejut dan merasa kesal dengan ucapan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ia berkata, "Bagaimana aku dapat bersyukur jika makan pun aku jarang dan pakaian yang aku punya pun hanya ini saja?" Dia sambil menunjuk baju compang-campingnya. Akhirnya si miskin itu pulang dengan perasaan yang sangat kesal. Beberapa waktu kemudian, datang orang kaya menghadap Nabi Musa alaihi salam. Orang itu bersih badannya dan pakaiannya sangat rapih. Si kaya itu berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Nabiullah, doakanlah aku agar aku menjadi orang yang miskin, karena terkadang aku merasa terganggu dengan harta-harta yang aku miliki saat ini." Nabi Musa mendengar ucapan orang kaya tersebut tersenyum dan berkata, "Wahai saudaraku, janganlah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Segera orang kaya itu menjawab, "Ya Nabiullah, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan aku mata yang dengannya aku dapat melihat, memberikanku telinga yang dengannya aku dapat mendengar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menganugerahkan aku tangan, dengannya aku dapat bekerja, dan telah memberikan aku kaki, dengan kaki ini aku dapat berjalan. Katakanlah kepadaku, bagaimana aku mungkin tidak mensyukurinya?" Jawab si kaya itu dengan mantap. Akhirnya si kaya itu pulang ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian setelah itu, maka jadilah si kaya yang sangat kaya raya atas kekayaan yang Allah berikan kepadanya, karena si kaya itu telah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan jadilah si miskin yang sangat miskin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut nikmat yang diberikan kepada si miskin tersebut, karena si miskin tersebut tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dia tidak mensyukuri atas baju compang-campingnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan yang saya cintai dan Allah muliakan, jadilah hamba yang bersyukur. Apabila kita selalu mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambah nikmatnya kepada kita.
Dan janganlah kita menjadi hamba yang kufur, karena kita harus takut terhadap azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.